Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wallahu a'lam bissawab wa rasuluh bil muradi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian bersama kitab Akhlaqul Banin, yang mana sudah dijelaskan pada video sebelumnya tentang biografi pengarang kitab, yaitu Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Alangkah baiknya sebelum kita masuk kepada pembahasan pada pasal awal, kita berdoa terlebih dahulu kepada Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan berkah dari beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram, khususan Syekh Umar bin Ahmad Baroja, summa khususan Kiai Haji Habib Usman bin Husain Al-Idrus. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Langsung saja kita masuk kepada pasal awal. Pasal pertama, yaitu bimadza yatakhallaqul waladu, dengan apa seorang anak beradab. Yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa, wajib, hukumnya wajib atas seorang anak mempunyai akhlak, bil akhlaqil hasanati, dengan akhlak yang baik, min sigharihi, ketika ia kecil. Musonib di sini memperingatkan bahwa wajib hukumnya seorang anak mempunyai akhlak yang baik ketika ia masih usia belia, ketika ia masih kecil. Karena ada mahfudat yang mengatakan at-ta'allum bis-sighari kan-naqsi 'alal hajari, at-ta'allum bil kibari kan-naqsi 'alal ma'i. Mendidik anak ketika kecil kan naksi alal hajari, seperti kita mengukir di atas batu. Walaupun susah kita untuk mendidiknya, tetapi akan membekas sampai ia beranjak dewasa. Begitu pula sebaliknya, ketika kita mendidik seorang anak yang sudah dewasa, kan naksi alal ma'i, seperti mengukir di atas air, yang mana tidak akan pernah membekas sedikit pun pada anak tersebut. Lanjut. Li ta'isha mahbuban fi kibarihi, supaya dicintai anak tersebut fi kabirihi, ketika ia beranjak dewasa, ketika ia dewasa. Jadi alasan pentingnya seorang anak mempunyai akhlak yang baik ketika ia kecil, supaya ia dicintai ketika ia beranjak dewasa, ketika ia sudah masuk ke fase dewasa, ke fase selanjutnya. Yarudhu anhu rabbuhu, sehingga Tuhannya meridhoi kepadanya. Wa yuhibbu ahluhu, dan dicintai oleh keluarganya. Wa jami'un nasi, dan seluruh manusia, seluruh masyarakat. Wa yajibu alaihi aidon, dan wajib juga kepada anak itu ayyabta'ida, untuk menjauhi anil akhlaqil qabihati,
menjauhi akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Supaya apa? Seorang anak wajib untuk menjauhi akhlak yang buruk. Kaila yakuna makruhan, supaya ia tidak dibenci, supaya tidak disukai, supaya ia tidak supaya ia tidak dibenci, makruhan, tidak dibenci. La yaradu anhu rabbuhu, sehingga Tuhannya tidak akan meridhoi kepadanya. Wala yuhibbu ahluhu, dan tidak dicintai oleh keluarganya. Wala ahadum minan nas, dan tidak satupun dari golongan manusia yang mencintainya. Pasal kedua, al-waladul adzibu, seorang anak yang mempunyai adab. Apa ciri-ciri anak yang mempunyai adab itu? Al-waladul adzibu, seorang anak yang mempunyai adab atau mempunyai sopan santun, yahtarimu walidayhi, yaitu anak itu suka memuliakan kedua orang tuanya. Wa muallimihi, dan kepada seluruh guru-gurunya. Wa ikhwanahul kibar, dan kepada saudara-saudara yang lebih besar darinya. Wa kullu man huwa akbaru minhu, dan kepada setiap orang yang lebih besar darinya. Mau lebih besar dari segi umur, mau lebih besar dari segi ilmu, sama saja. Wa yarhamu ikhwanahu shighara, dan menyayangi saudara-saudaranya yang lebih kecil. Wa kullu man huwa asgharu minhu, dan setiap orang dan setiap anak yang lebih kecil umurnya, yang lebih kecil darinya. Karena kita tahu bahwa ada satu hadis Nabi yang menyatakan, laisa minna ma lam yarham kabiruna wala ya'rif haqqa shaghirina. Bukanlah bagian dari golongan kami, kata Nabi, siapa saja yang tidak menyayangi atau tidak menghormati orang yang lebih tua darinya dan tidak tahu hak-hak yang lebih muda, yaitu tidak menyayangi kepada anak-anak, tidak menyayangi kepada orang yang usianya di bawah mereka. Wa yasduku fi kalamihi, dan seorang anak yang mempunyai sopan santun, seorang anak yang beradab, ia jujur ketika berbicara. Kita tahu bahwa jujur itu ialah salah satu sifat Nabi yang 4. Amanah, fatonah, tabligh, sidik. Wa yatawadhu ma'an nasi, dan tawadu kepada seluruh manusia, kepada orang lain. Wa yasbiru 'alal adha, dan sabar akan menghadapi cobaan. Wala yuqati'ul aulada, dan tidak memutuskan silaturahmi, dan tidak memutuskan silaturahmi bersama teman-temannya. Karena hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyasir rahimah, maka panjangkanlah silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya Nabi yang selalu bersilaturahmi kepada sesama umat Islam. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan tidak menyukai permusuhan antara mereka. La yarfa'u, dan tidak meninggikan sautahu, suaranya, idza takallama, ketika ia berbicara, Allahika, atau ketika ia tertawa. Jadi tertawa dengan sewajarnya, tidak terbahak-bahak. Dan ketika ia berbicara pun tidak menggunakan suara yang tinggi, tetapi lemah lembut, penuh sopan santun dan penuh adab. Lanjut kepada pasal yang ketiga, al-waladul waqihu, yaitu kebalikan dari pasal yang kedua. Anak yang tidak mempunyai tata krama, atau anak yang tidak mempunyai sopan santun.
Al waladul waqihu, seorang anak yang tidak memiliki sopan santun. La yata'addab, dia tidak mempunyai adab, ma'awalidaihi, kepada orang tuanya. Sungguh kita tahu bahwa menyayangi orang tua itu adalah hal wajib bagi seluruh anak. Bahkan dalam Al-Quran menyebutkan fala taqul lahum ma'uf. Janganlah kau sesekali berani berkata ah saja. Bahkan berkata ah saja pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahum qawlan karima, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Wa asatidatihi, dan tidak memuliakan kepada seluruh guru-gurunya. Tentu saja kita tahu bahwa seseorang dapat sampai pada maksudnya menuntut ilmu, salah satunya ialah petunjuk dari guru. Sebagaimana dalam sebuah nazam, ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'unbika an majmu'iha bibayani dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadin ustadin wa tuli zamanin. Sungguh kalian tidak akan pernah sampai pada maksud menuntut ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Saunbika am majmu'iha bibayani, yang akan disampaikan kepada kalian, yang akan dijelaskan kepada kalian satu persatu. Dukain, yang pertama yaitu kecerdasan atau mempunyai akal sehat. Wahirsin, dan sikap arif atau semangat dalam menuntut ilmu. Sungguh sikap arif atau semangat sangatlah penting dalam kita menuntut ilmu. Karena jika seseorang tidak semangat dalam menuntut ilmu, tidak mungkin, bahkan dikatakan tidak mungkin baginya untuk mendapatkan ilmu, apalagi ilmu yang berkah. Wastibarin, dan sikap sabar dalam menuntut ilmu, sikap sabar dalam lamanya menuntut ilmu. Wabulghatin, dan tentu saja kita tahu bahwa kita masuk pesantren, masuk sekolah, masuk ke majelis-majelis ilmu memerlukan biaya, baik itu dari alat tulis maupun baju kita maupun yang lainnya. Wa irsadin ustadin, dan petunjuk dari guru. Jadi salah satu maksud menuntut ilmu ialah wa irsadin ustadin, petunjuk dari guru. Tidak akan pernah seseorang atau seorang murid mendapatkan ilmu yang berkah apabila dia tidak memuliakan, tidak mahabbah kepada gurunya. Wa tuli zamanin, dan tentunya waktu yang sangat lama. Tidaklah membutuhkan waktu yang singkat untuk kita bisa menuntut ilmu. Tentunya memerlukan waktu yang sangat lama. Selanjutnya, wala yahtarimu man huwa akbaru, dan tidak menyayangi kepada orang yang lebih tua darinya. Huwa akbaru minhu, yang lebih tua darinya. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan juga tidak menyayangi atau tidak mencintai kepada orang yang lebih kecil darinya. Wa yakdibu idza takallama, dan anak yang tidak mempunyai adab, anak itu suka berbohong ketika ia berbicara. Qulil haqq walau kana muron, katakanlah kebenaran walaupun terasa pahit. Sungguh bohong itu adalah pangkalnya dari dosa. Wa yarfa'u sautahu idza dhahika, dan meninggikan suaranya ketika ia tertawa. Seorang anak yang tidak mempunyai adab,
yang tidak mempunyai sopan santun, ketika ia tertawa maka dia tertawa dengan terbahak-bahak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa yuhibbu syatmu, dan menyukai perkelahian dan menyukai perseteruan. Wal kalamal qabiha, dan mempunyai dan kebiasaan dengan perkataan yang jelek dan perkataannya sungguh jelek. Wa mukhasamatun, dan memutuskan tali silaturahmi kepada teman-temannya. Wa yastahzi'u bi ghairihi, dan meremehkan teman-teman yang lainnya. Wa yatakabbaru, dan mempunyai sikap sombong alaihi, wa yatakabbaru alaihi, dan mempunyai sikap sombong kepada mereka, kepada teman-temannya. Wala yastahi ay ya'mala qabihan, dan dia tidak malu akan akan mengerjakan akhlak yang jelek. Kita tahu bahwa al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Apa yang dimaksud dengan malu sebagian dari iman? Malu yang seperti apa yang dimaksud sebagian dari iman? Yaitu ketika kita melaksanakan atau mengerjakan suatu amalan yang jelek, kita malu akan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah akan terus melihat kita dan mengawasi kita, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wala yasma'un nasihata, dan anak itu tidak pernah tidak pernah mendengarkan nasihat dari siapapun, bahkan dari guru-gurunya dan orang tuanya. Sungguh naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Lanjut kepada pasal yang keempat. Yajibu ayyata'addabal waladu min sigharihi. Wajib kepada anak mempunyai akhlak yang baik ketika ia kecil. Ahmadu waladun shaghirun. Ahmad ialah seorang anak yang masih kecil. Lakinnahu adzibun, tetapi Ahmad itu mempunyai adab, mempunyai tata krama. Walihadihi yuhibbuhu abuhu, oleh karenanya ia dicintai oleh ayahnya. Wa huwa aidan yuhibbus su'ala, dan Ahmad juga menyukai pertanyaan atau suka bertanya, an kulli syai'in la yafhamuhu, ketika ia tidak mengetahui sesuatu, la yafhamuhu, yang tidak ia pahami, yang belum ia pahami. Kita tahu bahwa di sekolah diajarkan bertanya yang baik, yaitu dengan menggunakan 5W1H. Wa dzata yaumin, dan pada suatu hari, tanazzaha maha abihi fi bustanin, diajak ayahnya untuk berjalan-jalan ke suatu kebun. Fi bustanin, suatu kebun. Faro asyajaro wardin jamilatan, dan Ahmad dan ayahnya syajaro wardin jamilatun, melihat pohon bunga yang sangat cantik, yang sangat indah. Walakinnaha, dan akan tetapi pohon itu muwajjatun, memiliki batang yang bengkok. Faqala Ahmad, maka berkata Ahmad, ma ajmala hadhihi syajarat, begitu indahnya pohon bunga ini. Walakin limadza ya abi, tetapi mengapa wahai ayahku? Ahmad bertanya di sini. Hiya muwajjatun, pohon itu mengapa bisa bengkok? Faqala abu, maka menjawab ayahnya, maka berkata ayahnya, li'annal bustaniya lam ya'tani takwimiha, sesungguhnya al-bustaniya, seorang kebun, penjaga kebun atau perawat kebun, li'annal bustaniya lam ya'tani bitakwimiha, sesungguhnya tukang kebun ini tidak pernah memerhatikan akan pertumbuhan pohon itu.
min sigoriha, ketika pohon itu masih kecil, posorot, maka jadi muwajjatan, bengkok. Jadi alasan pohon bunga itu bengkok ialah penjaga kebun atau perawat kebun tidak pernah memerhatikan pohon itu ketika ia kecil. Maka ketika ia besar jadilah posorot, muwajjatun, jadilah pohon itu bengkok. Faqala Ahmadu, dan berkata Ahmad, al-ahsanu an nuqawwimahal ana. Lebih baik kita luruskan saja sekarang wahai ayahku, kata Ahmad berkata kepada ayahnya. Fadhahika abuhu, maka tertawalah ayahnya. Wa qala lahu, dan berkata ayahnya, la yata'atta, tidaklah mudah, la yata'atta, bahkan tidak mungkin, zalika ya waladi, wahai anakku, untuk meluruskan pohon ini tidak mungkin, kata ayahnya. Li'annaha qad kaburat, karena sesungguhnya pohon itu sudah besar. Wa ghaludat saquha, dan batangnya pun keras. Fakadzalika, oleh karena itu, al-waladu, begitu pula seorang anak, alladzi lam yata'addab, yang tidak mempunyai akhlak, min sigharihi, ketika ia kecil, la yumkinu, tidak mungkin atau mustahil, tidak mudah, ta'dibuhu fi kabirihi, mendidik atau mengajarkan kepadanya, atau bisa disebut dengan meluruskan tingkah lakunya ketika ia beranjak dewasa. Jadi musonib di sini mencontohkan seorang anak yang bernama Ahmad, yang dimana ia berjalan-jalan bersama ayahnya di suatu kebun dan melihat pohon bunga yang sangat cantik, tetapi pohon bunga itu bengkok. Ahmad pun mengajak kepada ayahnya, kita luruskan saja sekarang. Fadhahika abuhu, ayahnya pun tertawa mendengar perkataan Ahmad untuk meluruskan pohon yang sudah tua, pohon yang sudah besar. La yata'atta, kata ayahnya, tidak mungkin, tidak mudah. Jika pohon yang besar, pohon yang sudah tua kita luruskan sekarang, dikarenakan batang pohon itu sudah mengeras. Begitu pula, kata ayahnya, begitu pula seorang anak yang tidak mempunyai adab, yang tidak dididik oleh orang tuanya ketika masih kecil, maka tidak akan mungkin ia dididik ketika beranjak dewasa. Ketika ia sudah dewasa tidak akan dididik. Sebagaimana yang telah disebutkan dari awal, kanaksi alal ma'i, seperti mengukir di atas air, tidak akan pernah membekas, tidak akan pernah ada bekasnya kepada hatinya. Tentu saja kita tahu bahwa untuk meluruskan akhlak, untuk membenahi akhlak-akhlak kita, terlebih dahulu benahi hati kita. Suatu hadis Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ida solahat solahal jasadu kullu, wa ida fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya qalbu. Ingatlah bahwa di dalam diri manusia, di dalam jasad manusia ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Ketika di mana-mana mudghah itu baik, maka baik pula seluruh anggota badannya. Dan di mana-mana mudghah itu buruk atau jelek, maka akan jelek pula seluruh anggota badan seorang manusia. Kemudian sahabat bertanya, apakah mudghah itu? Apakah segumpal daging itu, wahai Rasul? Rasul pun menjawab, ala wahya qalbu. Ingatlah, itu ialah hati.
Kita tahu bahwa wajib hukumnya menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita di dalam hatinya, karena hati ialah pusat dari anggota badan manusia. Intinya pada penjelasan kali ini ialah wajib kepada pendidik kepada orang tua untuk menerapkan akhlak yang baik di dalam hati anak-anak kita, di dalam hati santri-santri kita, supaya ia dicintai ketika ia dewasa, supaya ia bisa memuliakan kedua orang tuanya, memuliakan guru-gurunya. Semoga apa yang kita bahas kali ini, apa yang musonib jelaskan dalam kitab ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dan para santri-santri bisa mengamalkannya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.